Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema sholat sunnah rawatib. Sebelum kita mulai belajar, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan pengertian sholat rawatib. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian nanti mampu mengidentifikasi ketentuan sholat rawatib. Kemudian yang nomor 3, diharapkan kalian mampu menerangkan tata cara sholat rawatib. Dan yang terakhir atau nomor 4, diharapkan kalian nanti mampu mengklasifikasikan macam-macam sholat rawatib. Untuk yang pertama, akan kita mulai dengan pengertian sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Kalian tahu kan sholat fardu itu apa? Betul, sholat fardu itu adalah sholat wajib. Nah, sholat wajib terdiri dari 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian sholat fardu itu, maksud Ustazah, sholat sunnah rawatib itu adalah dikerjakan sebelum sholat fardu, juga ada yang dikerjakan setelah sholat fardu. Sebelum sholat fardu dinamakan dengan sholat sunnah qobliyah, dan ketika dikerjakan setelah sholat fardu maka dikatakan atau dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Selanjutnya kita akan belajar tentang ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang pertama yakni kita akan belajar tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kemudian kita akan belajar tentang jumlah dan waktu sholat rawatib. Dan yang ketiga, jenis sholat rawatib. Dimulai yang pertama yakni tata cara sholat rawatib. Cara melaksanakan sholat rawatib sama dengan kita melaksanakan sholat sunnah yang lainnya maupun sholat fardu. Baik dari gerakannya maupun dari bacaannya semua sama. Yang membedakan hanyalah pada niatnya. Sholat sunnah rawatib, Ustazah berikan contoh satu niat sholat sunnah qobliyah. Berarti sholat ini dikerjakan sebelum melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib. Ustazah akan baca niatnya. Usolli sunnatas subahi raq'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ini adalah salah satu contoh adalah niat sholat sunnah qobliyah subuh. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua adalah niat sholat sunnah ba'diyah zuhur. Niatnya sebagai berikut. Usolli sunnatat dhuhri raq'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ini adalah contoh dari niat sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah. Berikutnya adalah jumlah dan waktu sholat rawatib. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sholat rawatib itu jumlah dan waktunya pasti beriringan. Khususnya waktunya ya, waktunya selalu mengikuti dengan sholat fardu. Jumlahnya berbeda-beda. Bisa kalian lihat pada tabel. Di situ sudah Ustazah buatkan. Yang di tengah adalah tabel tentang sholat fardu. Kemudian sebelah kiri adalah tabel sholat sunnah rawatib qobliyah, berarti dikerjakan sebelum sholat fardu. Dan yang sebelah kanan adalah sholat sunnah rawatib ba'diyah, berarti dikerjakan setelah sholat fardu. Belum sholat subuh, qobliyahnya adalah 2 rakaat. Setelah sholat subuh atau ba'diyah itu tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Oke, perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya, baris kedua, ada sholat sunnah qobliyah zuhur. Jumlah rakaatnya boleh 2 maupun 4. Kemudian sholat sunnah ba'diyah zuhur juga ada, rakaatnya antara 2 ataupun 4.
Kemudian selanjutnya sholat asar. Sholat asar yang ada hanyalah sholat sunnah rawatib qobliyah dengan jumlah rakaatnya 4. Sholat sunnah ba'diyah setelah asar tidak ada ya. Kemudian selanjutnya untuk sholat sunnah qobliyah maghrib itu 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah ba'diyatul maghrib juga 2. Selanjutnya adalah sholat sunnah qobliyah isya 2 rakaat, dan kemudian sholat sunnah ba'diyatul isya juga 2 rakaat. Ingat-ingat ya, ini adalah jumlah dan waktu sholat sunnah rawatib. Jumlah rakaatnya, kemudian waktunya sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Dalam sholat sunnah rawatib itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah mu'akkad, sholat sunnah rawatib yang hukumnya adalah mu'akkad. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah rawatib yang hukumnya adalah ghairu mu'akkad. Ustazah mulai dari yang mu'akkad. Mu'akkad adalah sholat sunnah rawatib yang pelaksanaannya itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena Rasulullah sering melaksanakannya. Sedangkan untuk sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad itu tidak dianjurkan pelaksanaannya karena Rasulullah jarang melaksanakannya. Jadi sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah mu'akkad dan yang kedua adalah ghairu mu'akkad. Selanjutnya, jenis sholat sunnah rawatib, Ustazah sudah buatkan tabel seperti tadi. Yang berwarna pink itu adalah sholat sunnah yang hukumnya adalah mu'akkad. Berarti dia sangat dianjurkan karena sering dilaksanakan oleh Rasulullah. Kemudian untuk yang berwarna biru ada 3, yakni sholat sunnah qobliyah asar, sholat sunnah qobliyah maghrib, dan sholat sunnah qobliyah isya. Hukumnya adalah ghairu mu'akkad atau tidak dianjurkan karena Rasulullah jarang melaksanakannya. Oke, terima kasih. Demikian adalah penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Mari kita terus belajar bersama. Semoga Allah meridhai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.